di hotel, customer sendiri-sendiri yang kira-kira apakah sudah menunjang secara sisi infrastruktur ataupun jaringan untuk kita bisa memprovide dari segi online. Jadi ya kita juga bisa menganalisa juga melihat, meresearch daripada teknologi zaman dulu dengan versus zaman sekarang. Dari saya itu Pak Rangga. Ya. Baik, terima kasih untuk Bu Marcelin dan Ibu Meli. Jadi dari Bu Marcelin dan Bu Meli menyampaikan bahwa saat ini kita harus tetap menggali informasi terbaru karena informasi saat ini cepat sekali berubah dan bisa kita akses dari berbagai sumber, dari televisi, dari koran, media massa, dan juga dari lingkungan sekitar. Jadi kita harus tetap update dan juga selain itu kita harus tetap produktif dengan ya tadi disampaikan Bu Selin bahwa kita harus bisa mengembangkan self skill kita untuk bisa menghadapi masa-masa yang nanti sudah lebih baik lagi. Selanjutnya kita minta tanggapan dari sudut pandang pemerintah daerah dari Ibu Dorce untuk pertanyaan yang sama Bu, bagaimana sebaiknya pelaku bisnis perhotelan saat ini melewatkan waktunya Bu, di mana para pelaku bisnis ini budgetnya sudah mulai menipis atau bahkan sudah tidak tersisa lagi nih Bu. Jadi fokus mereka sebaiknya di mana? Silakan Bu Dorce. Ya, terima kasih Mas Rangga dan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya yang dijelaskan Pak Zueni, terus kemudian para narasumber yang lain, itu mereka ini kan sebetulnya sudah skillnya di bidang perhotelan sudah melebihi government lah ibaratnya ya. Kita ini kan lebih kepada policy, kebijakan dengan pembina lah gitu mengamalkan. Nah, memang harus jeli karena ibaratnya sudah resource-nya sudah tidak ada, jadi memang betul yang tadi saya juga sempat singgung di awal, be careful to starting a step new normal kan gitu ya Mas Rangga. Jadi harus memang hati-hati dan tadi disampaikan pakat aja saya bahwa hotel itu melakukan menggali potensi yang ada karena sudah tidak ada sumber daya. Tapi tidak, jadi new normal ini kan kita ini akan berbeda dari sebelumnya. Jadi jangan lagi melakukan yang sebelumnya, yang beda aja sudah harus tiap hotel menyediakan yang namanya itu istilahnya sarana untuk protokol kesehatan. Itu saja sudah beda. Kemudian langkah berikutnya tadi disampaikan narasumber, bagaimana supaya touchless itu tidak dilakukan sehingga orang mungkin dengan check-in tidak harus lagi di depan front office yang memegang pena ini berganti-gantian yang dikhawatirkan ada droplet dan sebagainya. Itu sebetulnya inovasi yang mungkin bisa membantu dengan keterbatasan resource yang sudah tidak ada, bisa membantu hotel untuk tetap bisa beroperasi dan bisa hidup kembali untuk mengembangkan usahanya. Jadi memang harus melihat, pertama mengacu juga kepada kebijakan dari pemerintah kota. Kalau pemerintah kota yang tadi saya katakan, kita menunggu nanti tanggal 8 ini, mudah-mudahan tidak terlalu teknis. Teknisnya saya yakin teman-teman bidang perhotelan sudah tahu, tapi rambu-rambu kepada utamanya kebijakan itu akan kami siapkan. Nah, selanjutnya juga nanti melihat pasar yang apa sih yang dibolehkan, itu saya setuju juga tadi, sehingga kita tahu yang akan ke Balikpapan ini apa saja. Mungkin daripada tourism yang untuk leisure time mungkin sangat sedikit dulu yang awal ini gitu ya dalam kondisi ini. Tapi mungkin pebisnis sudah mulai nanti pekerja dan sebagainya sudah mulai bisa turnover-nya sudah meningkat. Jadi memang harus melihat potensi yang ada di hotelnya itu sendiri, sudah tentu mengembangkan dengan segala inovasi dan daya kreativitas yang tidak membutuhkan biaya terlalu besar. Itu tadi saya sudah nyinggung di awal. Jadi bagaimana menggali kembali skill-skill yang ada, potensi yang ada di hotel tersebut, mungkin juga nanti cara strategi promosinya juga jadi beda dan menggunakan teknologi delivery dan sebagainya. Tidak hanya room-nya saja, itu sangat-sangat bagus. Jadi menggali potensi-potensi
mengevaluasi kembali sehingga ada strategi yang lebih baik ke depannya meskipun dengan resource yang sangat-sangat kurang. Mungkin itu Mas Randa. Baik, terima kasih Bu Dorce. Yang terakhir ke Pak Zuaini, Pak, dengan yang sama, Pak. Jadi bagaimana sebaiknya pelaku bisnis perjalanan melewati waktu sekarang, Pak? Silakan Pak Zuaini. Oke, terima kasih Mas Rangga. Jadi untuk melewati waktu sekarang, saya kembali ke strategi tadi yang jangka pendek, tapi dengan evaluasi ya. Jadi kita fokus ongoing business yang kita lakukan saat ini dengan adaptable strategi. Jadi strategi yang bisa kita adaptasi. Kita tetap melakukan promosi-promosi seperti biasa dengan evaluasi kita melakukan mulai dari blasting ke sosial media kita, bahkan ke YouTube. Bahkan saya jadi tiba-tiba saya jadi food vlogger Mas Rangga. Jadi food vlogger. Jadi untuk mempromosikan frozen food tempat kami, saya jadi, you bisa lihat di YouTube ya, jadi food vlogger, seperti Next Carlos lah ya. Jadi malah tiba-tiba saya harus, Pak. Iya benar. Jadi sambil mempromosikan ini, bisa dilihat di YouTube video food vlogger saya mengenai food frozen yang kita kirimkan. Kemudian kita ya kalau orang buat isolasi mandiri itu semua itu ya sama, semuanya sama. Tapi kebetulan tempat saya ini terkena, kebetulan kita kan di jalan ini, terkena buka tutup. Udah tamunya, ibaratnya apa, pelabuhan udara, laut ditutup, jalan tempat kami ditutup, Pak. Jadi bukanya jam-jam tertentu. Jadi ya, terus apa yang harus kita lakukan kan gitu. Makanya kita harus beradaptasi. Kemudian saya membuat roadmap menuju ke hotel kami ini, selain jalan ditutup ini lewat mana gitu. Kemudian kita blast itu ke sosial media kita dari tempat-tempat yang bisa jalan alternatif bisa menuju tempat kami. Ya alhamdulillah semuanya terrespon dengan baik. Kemudian kita mulai jemput bola. Jadi kalau ada tamu yang ingin menginap tempat kami, bisa kita jemput di rumahnya. Kita pick up service. Kemudian ya isunya COVID dengan antibody dan segalanya, kita buat healthy drink untuk di beverage-nya. Nah ini kita beradaptasi dengan current situasi yang saat ini. Apalagi pas kemarin juga di bulan puasa, Lebaran, kita tetap membuat hampers, kue kering, dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Di luar ekspektasi, sekali lagi, itu banyak yang pemesanannya boleh dalam tanda kutip luar biasa sekali, dengan ya harga yang terjangkau. Kemudian di Lebaran orang kepingin makan di rumah, masakan Lebaran kita buat promo biar dimasakin next one, kita kirimkan nuansa makanan khas Lebaran, opor ayam, ada lontong sayur, dan seterusnya. Dan itu luar biasa responnya, Pak. Sampai kita menolak karena memang kita tidak sanggup karena kita buat H-3 sebelum Lebaran itu kita udah close. Ini bahkan sampai di hari H pun masih ada yang pesan. Kita kan tidak gampang situasinya untuk belanja dan sebagainya, memang sangat terbatas ruang gerak kita. Tapi at least kita melakukan sesuatu, at least do something, rather than kita diam juga mati. Ya kita melakukan sesuatu yang terobosan baru yang saya bilang tadi, ya adaptable tadi, yang bisa diadaptasikan. Ya menggunakan high-end teknologi memang itu akan kembali ke cost, ke biaya. Kita sebenarnya teknologi kita, hotel umumnya sudah melakukan itu, digital marketing dan segalanya. Tapi begitu ada menyesuaikan dengan high-end ini, kan memang tidak gampang. Ya. Kita dengan buka aja sudah luar biasa, apalagi takut kalau ditambah lagi investasi yang lain, kecuali ini ada opportunity, hotel-hotel baru yang akan mau buka hal ini mungkin sudah dipersiapkan.
Kayak kunci kartu kita mungkin tidak perlu lagi pakai kunci kartu. Mungkin kita bisa pakai yang pakai smartphone kita untuk buka kamar supaya menjauhi physical distancing tadi. Tapi itu akan berlaku bagi yang hotel-hotel nanti kedepannya yang akan buka, akan sudah dipikirkan hal itu semuanya. Ya. Kalau yang saat ini rasanya which is impossible, kita bertahan aja sudah luar biasa. Tapi at least kita kan bisa melakukan yang 3 hal yang sangat simpel sebenarnya, ya artinya menggunakan masker, cuci tangan, kemudian jauhi kerumunan, that's it. Hanya 3 itu saja. Kemudian kita kan membuat videografi seperti yang saya sampaikan di awal untuk menyatakan bahwa kita ready dengan situasi seperti ini. Kita melakukan disinfektan setiap 2 hari sekali. Kamar yang udah check out kita disinfektan ini. Kita videokan untuk hygiene and sanitasinya kita lakukan. Nah, di samping itu secara internal untuk meningkatkan soft skill kita, either skill and knowledge, ya kita seperti saat ini ngikutin webinar training gitu di masing-masing departemen. Karena ini ada situasi yang baru, ya penanganan kamar bagaimana, penanganan frontliner di front desk seperti apa, penanganan di restoran seperti apa, dan lain-lainnya. Jadi untuk meningkatkan ini. Jadi intinya kita tetap fokus di bisnis yang sudah kita jalankan dengan strategi yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan kemudian kita pasti evaluasi, kita terus adaptasi. Kita tidak akan berhenti sampai di situ. Kita lihat lagi peluang-peluang yang ada, kita update berita-berita selanjutnya seperti apa. Itu Mas Rangga. Thank you. Ya, thank you Pak Zuhaini, luar biasa. Jadi tadi Pak Zuhaini dan Bu Dorce ya kurang lebih menyampaikan poin-poin penting dan pesan juga. Kalau dari Bu Dorce menyampaikan pesan bahwa be careful to starting new normal. Jadi ya kita juga mesti waspada dan hati-hati untuk menjalankan atau menghadapi new normal nantinya. Juga disampaikan di saat ini kita baiknya menggali potensi dan juga strategi. Kalau dari Pak Zuhaini juga yang perlu kita lakukan adalah strategi adaptasi gitu. Jadi semua orang juga tidak tahu kondisi ke depan ini bagaimana. Yang paling rasional adalah kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Juga memanfaatkan segala sumber daya yang ada, FB, YouTube, bahkan tadi Pak Zuhaini juga sudah jadi vlogger sekarang ini. Nah, vlogger ya Pak? Iya, vlogger Pak. Iya, baik sekali, itu positif sekali. Mungkin itu juga bisa dicontoh bagi teman-teman yang lain. Saat ini belum banyak yang melakukan Pak Zuhaini, dan itu positif sekali. Okay. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber untuk pertanyaan keempat sudah kita ulas dengan baik. Berikutnya kita maju ke pertanyaan kelima, yaitu apa saja strategi jangka panjang. Jadi kalau itu tadi jangka pendeknya, nah sekarang untuk jangka panjang yang dapat diterapkan pelaku bisnis perhotelan sekarang demi memastikan pemulihan yang lebih cepat saat pasar membaik nantinya. Jadi jangka panjangnya bagaimana supaya kita bisa ready gitu pada saat recovery nantinya. Yang pertama, kita minta tanggapan kepada Ibu Meli. Silakan, Bu Meli. Ya, terima kasih Pak Rangga. Ya. Jadi, dalam strategi jangka panjang itu, hotel bisa investasi untuk pengembangan di bidang teknologi dan inovasi. Jadi, agar pada saat reopening, hotel bisa siap menghadapi ekspektasi tamu sesuai dengan new normal. Misalnya, hotel yang baru dibangun itu bisa menggunakan kunci pintu yang digital, jadi sudah tidak menggunakan kartu lagi. Kemudian layout dan lobi restoran yang dibuat untuk mendukung physical distancing. Kemudian untuk hotel-hotel yang sudah ada saat ini, sebenarnya hotel bisa menggunakan aplikasi untuk mendukung gerakan physical distancing dan mempercepat proses komunikasi tamu dengan hotel. Jadi tamu juga bisa melihat menu dari aplikasi dan tidak perlu lagi untuk memegang buku menu. Kemudian untuk mendukung komunikasi antara staf dengan tamu juga bisa menggunakan fitur chat. Jadi lebih mudah dan meminimalisir miskomunikasi karena semua yang dibicarakan itu akan tercatat. Mungkin saat ini apabila menggunakan email itu akan terkendala dengan perbedaan waktu.
Jadi menggunakan chat fitur bisa standby 24 jam. Ya, ada lagi mungkin Mbak Mendy? Baik, mungkin kita sudah tangkap informasinya ya. Jadi dari Mbak Mendy sendiri itu menyampaikan bahwa sebaiknya pegiat industri di perhotelan ini mulai berinvestasi untuk teknologi yang tentunya arahnya teknologi yang mendukung terhadap standar new normal nantinya. Jadi pada saat recovery, hotel-hotel itu diharapkan sudah memiliki fasilitas atau teknologi yang sudah menjamin untuk mengikuti standar new normal. Ya, Baik, halo terima Pak. kasih. Ya, Mbak Iya, Mendy. tadi Ada lagi mungkin? ada kesalahan teknis ya. Iya, mungkin masih ada yang perlu disampaikan Mbak Mendy dari poinnya? Gimana Pak? Sorry. Ada poin yang perlu masih disampaikan lagi kepada audiens atau sudah cukup untuk pertanyaan kelima? Iya, jadi tadi saya lanjut ya. Penggunaan fitur chat ini juga bisa membantu tamu-tamu yang sedang di kegiatan group meeting. Mungkin di Balikpapan kan banyak hotel-hotel yang sering mengadakan group meeting. Jadi dengan menggunakan apps, misalnya peserta meminta password WiFi atau meminta tambah kopi atau yang lainnya bisa melalui fitur chat. Jadi tidak perlu ada banyak staff yang standby di saat kegiatan tersebut. Saat ini juga, ya halo Pak. Ya silakan. Mbak Ya. Sekian penjelasan dari saya Pak. Oh baik. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mendy. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa kita coba optimalkan teknologi yang mendukung standar new normal. Kemudian kalau dari Ibu Marcelin, bagaimana tanggapannya Bu Marcelin? Silakan Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu Meli, di mana kalau untuk teknologi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk di hotel. Jadi, tanpa kita sadarin sebenarnya teknologi cloud itu efektif untuk digunakan di kondisi-kondisi seperti ini. Apalagi kan seperti tadi juga Pak Zubaini sempat bilang, semua atau everything is online gitu. Jadi masyarakat di Indonesia itu sudah terbiasa dengan mungkin order makanan, order kamar, atau melakukan reservasi, itu semua serba online. Jadi kalau dengan teknologi cloud ini tuh sebenarnya bisa tetap bekerja walaupun kondisinya si staff ini ataupun dari sisi owner ataupun level head sekalipun itu bisa melakukan pekerjaannya itu dari mana saja. Jadi hotel mungkin mulai coba mempertimbangkan untuk mengupgrade daripada infrastruktur dan juga peralatan yang ada sekarang untuk mungkin bisa diarahkan ke sisi cloud. Dan juga kan seperti tadi Bu Meli sempat singgung kalau habit tamu itu akan mulai berubah, jadi akan lebih arahnya adalah contactless, seperti mungkin juga door lock itu sudah tidak menggunakan yang kartu tapi sudah mungkin menggunakan yang model QR code atau yang mungkin sekarang saat ini banyak itu lebih kayak Bluetooth dari handphonenya. Dan kayaknya juga tamu mulai ingin melakukan mungkin kalau di hotel tuh lebih adanya form registration, mungkin itu sudah bisa mereka lakukan dari handphone mereka sendiri. Jadi memang kedepannya arahnya itu sudah benar-benar contactless. Jadi tamu mungkin kalau bahasa kasarnya akan sedikit parno kalau mungkin bersentuhan dengan sesuatu yang sudah dipegang orang. Jadi itu mungkin mulai bisa dipertimbangkan dari sisi para pelaku hotel layar nantinya. Baik, terima kasih Bu Selin. Jadi nampaknya senada gitu ya dengan Ibu Meli. Baik, kemudian kalau dari sudut pandang Bu Dorce, mungkin punya sudut pandang berbeda menanggapi hal ini. Jadi strategi jangka panjangnya nih Bu Dorce. Sebaiknya kalau dari sudut pandang Bu Dorce seperti apa Bu? Silakan. Ya. Terima kasih Mas Rangga. Hanya reminding ke kita, memang kan kita ini before COVID, masa COVID, terus sempat kita berdamai dengan COVID ini strateginya bagaimana, dan sekarang strategi untuk new normal. New normal ini kan kita prepare sampai dengan vaksin ada. Nanti mungkin setelah itu baru dia normal full kan gitu kan. Prediksi saya begitu. Nah, dalam kondisi ini jangka panjang sudah tentu teman-teman ini dari sudut perhotelan dulu nanti kami
lebih berkembang di luar dari perhotelan yang akan mendukung dunia perhotelan. Dari sudut teman-teman di perhotelan, saya juga berharap dalam masa damai dengan COVID serta new normal ini mengacu kebijakan dari atau aturan yang ditetapkan pemerintah. Jangan sampai hotel mengabaikan hal itu. Kalau hotel mengabaikan hal itu, sudah tentu pangsa pasarnya itu akan beralih kepada hotel yang memang benar-benar dianggap comfortable atau lebih nyaman bagi mereka untuk itu ditempati. Seperti yang dikatakan Pak Zuhaini tadi, untuk jangka panjang mungkin ada hotel yang bangun baru nanti misalnya tidak lagi pakai kartu untuk buka pintu, mungkin hanya dengan HP, dia lebih confidence dengan HP-nya, itu satu inovasi yang baru. Jadi memang untuk jangka panjang, teknologi atau IT yang tadi disampaikan dengan Ibu Meli maupun Mas Rin, itu juga memang sangat perlu diperhatikan. Jadi kami berharap teman-teman di perhotelan juga menerapkan secara standar untuk standar kesehatan, protokol untuk new normal, kemudian mengacu aturan-aturan yang baru yang mungkin ini sangat cepat dan harus diupdate terus Bapak Ibu, teman-teman di perhotelan, karena kami di government pun juga sangat merasakan peraturan itu selalu ada yang baru dan ada yang baru. Nah, ini untuk yang ini mungkin sebentar lagi dari Kementerian Pariwisata akan mengeluarkan konsep yang dulunya Kementerian Pariwisata hanya mengambil langkah bagaimana recovery, menormalisasi, dan mempromosikan. Itu 3 tahap itu, tidak ada yang namanya konsep new normal. Ternyata ini agak berbeda. Dulu konsepnya dari Kementerian Pariwisata itu, recovery itu bisa kita lakukan Juni sampai Desember. Januari sampai Desember 2021 mungkin untuk menormalisasi atau stabilising lah istilahnya, menstabilkan. Setelah itu, mungkin untuk jangka menengahnya, baru dia promosi. Jangka panjangnya mungkin juga sekalian promosi, sekalian event, sekalian hal yang lainnya itu. Tapi mungkin ini ada perubahan, nanti kita tunggu dari kementerian yang sudah tentu harus diacu dari teman-teman yang bergerak di perhotelan. Nah, fokus untuk strategi jangka panjang kami juga di Dinas, Bapak Ibu, di luar dari yang perhotelan, tapi mendukung untuk dunia perhotelan, kita akan mengembangkan usaha jasa pariwisata, yaitu dalam arti kata kita akan tetap melakukan, mungkin nanti polanya kita lihat, tetap kita lakukan untuk peningkatan kompetensi, dalam hal ini untuk sertifikasi kompetensi, sertifikasi usaha pariwisata, pelatihan pelayanan pemandu wisata, kita tetap akan kita lakukan, sudah tentu dengan konsep-konsep new normal yang terbaru. Kemudian peningkatan SDM, standarisasi usaha pariwisata, bekerja sama dengan stakeholder. Nah, ini bisa juga dengan CSR, dari teman-teman perhotelan atau pemangku usaha di bidang pariwisata, untuk menambahkan kelengkapan daripada SOP, protokol kesehatan, sudah tentu di bidang jasa usaha pariwisata. Nah, kita berharap nantinya untuk jangka panjang tidak ada lagi kendala bagi pengunjung yang harus mengeluarkan koceknya lebih mahal untuk satu lembar swab yang masa berlakunya mungkin 3-1 minggu, itu kurang lebih 1,9 juta atau more less 2 jutaan, lebih mahal dari tiket yang saya baca di koran beberapa hari belakangan ini, sehingga ada merasa orang yang untuk leisure time, think twice, itu tidak priority bagi saya ini ada akan melakukan better stay at home, ya kan, tidak mengeluarkan dana, bisa nanti untuk yang hal-hal lain-lainnya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di bidang usaha jasa pariwisata. Untuk pemasaran dan promosi, Bapak Ibu, sudah tentu kita juga berpikir ke event-event baik lokal, regional maupun nasional. Jadi kampanye secara masif, kreatif perlu kita lakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berkontribusi di bidang sektor pariwisata ini. Saya juga setuju tadi pemanfaatan teknologi di bidang pariwisata semaksimal mungkin termasuk untuk promosi. Jadi teman-teman di perhotelan, ayo bersama-sama, jangan hanya government, bidang perhotelan pun harus mempunyai inovasi untuk mempromosikan.
Nah, kemudian juga ada pelaksanaan promosi pariwisata baik di dalam daerah atau di regional maupun nasional, bahkan mungkin di luar negeri, namun itu untuk jangka panjang dalam bentuk berbagai kegiatan. Mungkin culture juga bisa berkolaborasi untuk bersinergi bersama pariwisata atau tourism untuk mempromosikan. Nah, di bidang yang lainnya strategi kita adalah untuk pengembangan destinasi, Bapak Ibu. Jadi Mas Rangga, destinasi ini sebetulnya utama yang dicari untuk orang desert time. Jadi kalau tidak ada destinasi, orang mau berkunjung dan nginep di suatu hotel juga akan berpikir. Jadi destinasi yang harus kita kembangkan dengan kembali melakukan penyadaran sosialisasi sadar wisata, peran serta masyarakat di sekitar objek wisata melalui kelompok-kelompok sadar wisata yang akan membina atau mengarahkan mereka. Kemudian meningkatkan fasilitas penunjang, sarana prasarana. Nah, ini di masa COVID dengan new normal ini, kami di objek wisata Pantai Manggar, saya juga terima kasih sebelum saya cerita Pantai Manggar, kemarin pihak manajemen Lemaru ada ketemu dengan kita juga, sedang berbenah juga untuk menyambut nantinya pengunjung datang. Mereka akan membuatkan satu surprise. Hanya detailnya saya tanya kemarin itu belum mau sampaikan gitu. Jadi masyarakat yang nanti sudah memungkinkan bisa bersiap-siap. Ayo wisata di Pantai Lemaru, di sebelahnya ada juga Pantai Manggar. Kita lagi menyediakan di situ amfiteater, jadi semacam kayak sarana sehingga menambah interest orang untuk berkunjung di pantai kami. Karena kalau ini tidak COVID itu, Mas Rangga, termasuk andalan utama dari dinas untuk PAD cukup besar dan ini mudah-mudahan bisa. Bahkan ditutup kemarin banyak yang datang sehingga kepala UPT agak tambahan kerjaan untuk menyampaikan, menjelaskan bahwa saat ini masih ditutup. Nah itu jadi destinasi harus kita berbenah. Kemudian sudah tentu ada program-program yang membuat daya tarik, jadi hotel membuat daya tarik, diskon-diskon kah, atau strategi apa, atau ada sesuatu di hotelnya yang membuat orang pengen nginep di sana. Dan di destinasi juga ada event-event atau diskon-diskon. Mungkin itu untuk jangka panjang, jadi mari bersama-sama kita berbenah untuk mempersiapkan diri, menyiapkan standar operasional kita yang baru dalam kehidupan tatanan hidup baru yang mungkin itu Mas Rangga. Baik, terima kasih Bu Roce. Selanjutnya ke Pak Zuhaini, Pak. Silahkan Pak Zuhaini untuk pertanyaan yang sama, Pak. Ya, makasih Mas Rangga. Kalau dari kami, untuk ngomongin jangka panjang, sebenarnya yang kita hadapi adalah new normal. Tatanan hidup baru. Sebenarnya bagi kami, hotel-hotel yang saat ini yang sedang buka, kita sudah melakukan itu. Kita sudah 1 step, 2 step, atau 3 step ahead. Kita sudah melakukan new normal tadi dengan protokol kesehatan yang sangat kita perhatikan. Mungkin bagi teman-teman hotel yang tutup dan akan buka di bulan ini atau bahkan bulan depan, mereka melakukan reopening, ya pasti mereka melakukan yang pertama adalah new normal tadi. Tapi kami sudah melakukan itu sebelumnya. Pasti ada perubahan-perubahan pola kerja. SOP-nya pasti akan berubah. Membersihkan kamar, melayani di restoran, melayani di front desk, itu akan berubah. Yang jadi main issue adalah hygiene sanitasi. Penyemprotan disinfektan. Nah ini jadi main issue ke depannya. Karena ya bertujuan untuk ada safe experience ya. Jadi safe experience. Jadi bahwa kita hotel kita ini safe, kita sudah melakukan protokol kesehatan yang ditentukan. Yang kedua untuk membangun rebuilding trust dan confidence gitu. Dalam kita memasarkan hotel kita, ya kita untuk building trust kepada customer, untuk kita juga jadi semakin confident bahwa we are ready untuk menerima mereka itu. Dan kita sudah melakukan itu, dan terus akan kita lakukan seperti itu sampai ya kita tunggu mudah-mudahan
vaksin juga segera ditemukan. Jadi kita terus bekerja sama juga dengan government, pemerintah kota, mungkin ada informasi-informasi yang terbaru, apa ya, yang disampaikan akan dikeluarkan tata cara dalam waktu dekat. Sebenarnya kita sudah ada dari institusi, dari PARI, apa yang harus dan apa yang boleh dan apa yang tidak kita lakukan. Yang kemudian ya di samping itu ada, tapi tadi udah saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang sangat mendasar dalam situasi saat ini. Tadi ada menggunakan masker, cuci tangan yang sering, menghindari kerumunan, social distancing. 3 hal ini sebenarnya paling mendasar. Jadi yang harus kita lakukan itu. Nah, kemudian untuk ya bagaimana kita tetap bisa harus survive dengan saya bilang adaptable strategi tadi yang sudah kita lakukan. Kita terus melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan baru yang kita lakukan untuk menambah cash flow. Saat ini kita melakukan ya promosi pay now pay later gitu. Jadi bayar sekarang, tinggalnya terserah kapan saja. Bahkan promo ini kita buka, Anda beli sekarang dengan harga yang sangat khusus, kemudian untuk tinggal sampai Desember tahun 2001 bahkan. Ya bertujuan untuk apa? Kita mendapatkan cash flow. Ujungnya kan gitu. Kita mendapatkan cash flow. Alhamdulillah, ide ini menjadi mandatori di grup kami sendiri untuk melakukan promo yang sama yang dilakukan oleh unit-unit lain di seluruh Indonesia di grup kami ya. Jadi artinya kita nggak tahu ini berakhir sampai kapan. Kita coba apapun terobosan-terobosannya yang kita lakukan hanya dilihat dari ide yang dikeluarkan oleh di Balikpapan itu diadop sebagai promo mandatori di semua jaringan kita di seluruh Indonesia. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini akan menjadi pijakan kita ke masa depan, ke depannya. Kalau mengenai tadi ada live chat apa, sebenarnya kita ada beberapa grup yang sudah mempunyai ini virtual membership ya. Kan biasanya kan ada hotel jaringan yang punya membership card yang fisik itu. Sebenarnya kita sudah tahun sekitar 2012-an kita sudah tidak menggunakan lagi dengan kartu fisik gitu ya. Kita ada virtual membership. Di situ memang disediakan tadi yang disebutkan kita bisa mulai booking dari awal, permintaannya apa, keinginannya apa, bahkan ada diskon di sana, ada live chat, semuanya itu bisa dilakukan sebelum mereka check-in. Bila udah bisa melakukan itu. Artinya ada teknologi yang kita bisa adaptasi. Sebenarnya ada beberapa grup yang sudah melakukan itu sejak tahun 2012 kemarin. Artinya di front desk juga harus melek teknologi, staffnya untuk ditingkatkan skill secara teknologinya. Dan untuk melihat bahwa dia harus aware karena dia harus update siapapun seperti kita melihat sosial media kita. Bisa jadi itu dari tamu kan juga tidak boleh respon yang sangat telat. Jadi kita harus selalu standby. Waktu itu kita menggunakan iPad ya untuk melihat request permintaan bookingan melalui seperti saya bilang tadi virtual membership atau live chat tadi. Demikian Mas Rangga. Baik, terima kasih Bu Dorce dan Pak Suwaini. Jadi kalau dari Bu Dorce kurang lebih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi untuk daerahnya ditunjang dengan sertifikasi, dengan konsep-konsep standar new normal, juga pengembangan destinasi-destinasi yang sudah ada ditingkatkan dan juga destinasi baru. Juga dari Pak Suwaini menyampaikan ada pay now pay later, itu merupakan salah satu strategi yang mungkin bisa diadop oleh audiens yang lain, jadi itu untuk menolong cash flow pada masa sulit hari ini. Baik, terima kasih para narasumber untuk pertanyaan kelima, dan yang terakhir pertanyaan keenam, yaitu apakah Anda membayangkan dunia perjalanan
akan tampak sangat berbeda di masa depan dan bagaimana dampaknya bagi pelaku bisnis perhotelan. Jadi di masa depan itu bayangannya seperti apa dan dampaknya kepada pelaku bisnis hotel seperti apa. Untuk yang pertama, minta bantuan dari Ibu Meli untuk bisa menanggapi. Silahkan Bu Meli. Baik, terima kasih Pak Rangga. Jadi yang pertama, pelaku bisnis pariwisata dan perhotelan harus bisa cepat beradaptasi terhadap new normal dan segala perubahan perilaku konsumen yang akan terjadi. Informasi dari United World Tourism Organization, mereka juga mensuggest untuk contactless experience. Jadi ada salah satu hotel juga di Balikpapan yang sebelumnya tidak menggunakan aplikasi, lalu sekarang menggunakan aplikasi di saat COVID-19. Karena hotel tersebut masih buka dan sesuai dengan visi hotel di masa post-COVID-19. Dan dengan dibantu teknologi juga sekarang sudah tidak semahal yang kita bayangkan ya. Sekarang juga teknologi sudah murah dengan kualitas yang sangat baik. Yang kedua, aspek safety dan higienis akan menjadi pertimbangan utama konsumen dalam melakukan perjalanan maupun memilih hotel. Kemudian yang ketiga, perjalanan dan turis domestik juga akan naik atau pick up lebih awal, di mana perjalanan bisnis itu akan menjadi satu driver utamanya. Jadi hotel bisa mulai melihat pasar domestik, karena saat ini dengan dilonggarkannya PSBB di beberapa daerah, warga lokal yang sudah mulai bosan di rumah juga atau mau sekedar staycation atau liburan untuk memilih hotel untuk tempat mereka menginap, di sini hotel juga bisa menginformasikan melalui sosial media bahwa hotel tersebut sudah mulai menerima tamu, kemudian sehingga apabila ada calon konsumen yang dari luar kota atau ada planning untuk melakukan perjalanan bisnis ke Balikpapan, sehingga calon konsumen tersebut akan ingat bahwa ada hotel mana aja nih yang sudah buka dan menerima tamu di Balikpapan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Kita menuju ke Ibu Marcelin. Bagaimana tanggapannya Bu Marcelin untuk gambaran masa yang akan datang? Bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Pak Rangga. Ya. Yang pasti sih arahnya juga akan berbeda. Dari yang tadinya on-site atau yang tadinya konvensional, sekarang tuh akan berubah menjadi online. Dan itu akan signifikan sih kalau seperti kita lihat saat ini. Jadi ya itu balik lagi seperti yang sudah disinggung sebelum-sebelumnya, hotel bisa untuk mempertimbangkan daripada infrastruktur yang ada untuk menunjang dari segi online ini. Dan kalau untuk dari sisi manusianya sendiri sih yang pasti akan lebih berkualitas gitu. Jadi ya seperti tadi kalau mereka melakukan self improvement atau self skill, nah itu akan mempunyai nilai lebih di sisi mereka. Jadi saya yakin pasti mereka akan lebih berkualitas untuk dari sisi manusianya. Dan juga kalau kita melihat dari segi ekonomi, kalau saya bisa melihat nantinya tuh customer domestik, ini kita ngomongin domestik ya, untuk tren nantinya, itu akan lebih selektif dan sensitif juga terhadap biaya perjalanannya mereka, seperti kayak harga kamar nanti seperti apa, terus mungkin tadi seperti Bu Dorja juga bilang tempat-tempat wisata yang mereka akan lebih select atau lebih pilih seperti apa, dan itu ya memang akan lebih selektif dan juga akan lebih sedikit lebih mungkin pelit ya istilah kasarnya kalau untuk dari segi ekonomi sendiri. Dan pasti juga kalau dari masyarakat banyak pasti mereka akan lebih menerapkan yang namanya safe and health. Itu sih Pak Rangga. Baik, terima kasih Bu Selin. Kita ke Ibu Dorce. Bagaimana tanggapannya Bu Dorce, Bu? Jadi sudut pandangnya Ibu untuk masa depan ini bagaimana Bu? Dan pelaku bisnis perhotelan dampaknya seperti apa? Silakan Bu Dorce. Ya, terima kasih Mas Rangga, Bapak Ibu dan peserta seminar yang berbahagia. Masa depan, jadi saya boleh senyum, masa depan harus cerah lah, gitu kan? Ya. Masa depan harus lebih bagus dari hari ini. Dan kita harus positif thinking. Tapi yang jelas Bapak Ibu memang sejauh atau selama belum ada vaksin, ini seperti dikatakan kita berdamai, kita berdampingan hidup dengan COVID. Dulu juga seperti waktu masa ada flu apa gitu yang belum ada obatnya juga kita bagaimana bisa mengatasi itu. Memang
COVID ini agak beda dengan yang dulu, sangat katanya orang lebih sadis, lebih cepat dampaknya. Tapi kita tidak bisa karena seperti Menteri Keuangan menjelaskan itu ibaratnya ekonomi sama kesehatan dua atau kembar siam yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dengan kita 2-3 bulan ini benar-benar semuanya agak di stop, tidak bisa secara maksimal, itu sangat terasa bagaimana juga sampai ke government pun itu sampai mulai terganggu likuiditasnya. Nah, hal inilah yang membuat kita harus maju ke depan, tapi dengan tidak lupa tetap kita melakukan SOP atau standar operasional bagaimana hidup sehat di zaman-zaman yang masih kayak gini. New normal itu sebetulnya saya mungkin kutip apa yang disampaikan Pak Wali Kota Balikpapan, bahwa sebetulnya hal ini mungkin yang kita harapkan teknologi akan lebih cepat dan sebagainya mungkin masih 5 tahun lagi, ternyata ini kayaknya dipercepat gitu. Jadi tadi kan dari Bu Meli, Bu Selin itu menyampaikan semuanya teknologi, Pak Juwaini pun juga akan sentuhannya mulai ke teknologi. Jadi ibaratnya yang mungkin kita akan berpikir itu 3-5 tahun ke depan ternyata harus kita lalui saat ini gitu. Jadi semuanya memang harus dengan pola hidup yang baru, yang lebih efisien, yang lebih efektif, yang lebih safety, yang lebih higien, itu yang akan orang pilih gitu. Jadi mari teman-teman di perhotelan diperhatikan hal itu yang lebih prioritas gitu. Jadi kita ini jujur, saya mungkin lepaskan diri bukan ASN, bukan dari pemerintah. Manakala ini sudah mulai bisa tenang, sirkulasi orang pergian dengan rekreasi bisa agak santai. Misalnya mau tujuan ke Bali, kita pasti akan memilih hotel yang benar-benar aman, hotel yang benar-benar nyaman. Kemudian juga transportasi. Transportasi apa yang bisa kita tidak desak-desakan? Karena sudah merupakan habit atau merupakan attitude kita, physical distancing harus, social distancing harus. Satu lagi tadi mungkin hanya mengingatkan Pak Juwaini, selain masker, selain hand sanitizer, itu SOP itu harus ada thermoscanner. Jadi seperti di kami di sini tidak boleh masuk kalau temperaturnya itu di atas 37,5 derajat, ya kan? Dengan melakukan standar-standar yang lain. Kemudian makanan juga kita pilih begitu yang memang aman dan tidak kita tertular di sekitar itu. Kalau bisa delivery, kenapa tidak? Berarti IT lagi yang berbicara di sana gitu. Jadi itulah Mas Rangga yang saya harapkan. Jadi masa depan pasti lebih cerah. Perekonomian kita berharap. Ini terakhir ya Mas? Ya, setelah ini nanti ada kita pilih pertanyaan dari para audiens. Oke, jadi kita berharap juga sudah tentu transportasi akan kembali normal, perekonomian juga akan meningkat mulai, kunjungan wisata juga mulai, lapangan kerja juga mulai terbuka. Nah, hotel-hotel juga bisa menghidupkan kembali yang dirumahkan dan di PHK. Sudah tentu juga kesejahteraan yang finally ya lebih bagus ke depan. Itulah. Oke. Terima kasih Mas Rangga. Ya, baik, terima kasih Bu Dorce. Untuk tanggapan terakhir dari Pak Zuhaini, Pak, gambaran akan seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Ya, makasih Mas Rangga. Ya, Pak. Saya menggarisbawahi bahwa industri tourism ini itu di dalamnya ada bisa pariwisata, perhotelan, dan itu juga dari akomodasinya, restoran, dan seterusnya, MICE-nya juga. Itu lebih sustainable. Apapun kondisinya, bisnis ini mesti sustain. Ya, dibanding kalau kita ngomong bisnis minerba yang itu ada usianya. Yang lagi kembali bahwa kita ini bisa harus beradaptasi dengan segala situasi. Ya, pasti akan pembatasan-pembatasan ada dalam situasi saat ini ya. Misalnya ada grup-grup itu yang biasanya teman-teman asal bisa bawa sekian grup perjalanan. Mungkin ada pemerintah, bisa saja grup-grup domestik misalnya yang bepergian ke tempat wisata, itu bisa jadi menjadi solo traveler itu. Jadi kemudian meeting bisa terjadi pembatasan-pembatasan. Ada yang ngomong maksimum sampai 50 orang saja. Bagaimana dengan event wedding, ulang tahun,
yang kita tahu bahwa kalau di Indonesia itu paling sedikit ini bisa 500 orang undangannya. Bahkan sampai 1.000, 1.500, bahkan sampai 3.000. Kedepannya seperti apa? Mungkin ada hal-hal yang saya berpikir di dalam undangan pernikahan atau wedding reception nanti ada mungkin dibagi grup-grup kali ya, ada yang jam pertama ini datang sekian, jam pertama ini kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini ya nanti kita lihat seperti apa. Karena ini kompeten. Tapi saya masih percaya ujungnya adalah semoga vaksin ini segera ditemukan dan everything back to normal. Jadi kemudian kami sendiri sudah melakukannya. Jadi awal Juni kemarin kita bahkan sudah mempromosikan new normal package. Kita sudah blast itu. Artinya we are ready untuk ini. Jadi kita sudah blast promo yang baru new normal. Sudah work from hotel, itu sudah akhirnya sudah tidak relevan lagi menurut saya. Makanya kita harus beradaptasi. Karena ini sudah pemerintah kita harus berdamai, hidup berdampingan, ya sampai semuanya kembali bisa mengatasinya. Kalau vaksin sudah ditemukan, ini virus ini menjadi hanya semacam virus biasa saja. Jadi saya sendiri sudah memulai untuk itu. Bila dengan current situasi, kita lihat situasinya seperti apa, kita selalu muncul ide-ide baru untuk kita lakukan promosi-promosi yang related dengan kekinian. Ya. Demikian Mas Angga. Baik. Terima kasih Pak Zueni. Jadi untuk topik kita ke-6-nya sudah selesai dan waktu pun juga pada dasarnya sudah cukup. Tapi kita coba berikan waktu ekstra untuk bisa menanggapi pertanyaan dari para audiens ya, Bapak Ibu sekalian. Kita ambil 2 pertanyaan. Jadi ini pertanyaan pertama dari audiens. Bagaimana hotel dan biro perjalanan mengawali untuk bangkit dari keterpurukan? Karena cukup besar dampaknya dan untuk mengerjakan kembali tentu operasionalnya cukup berat. Dan apa langkah Pemkot untuk pariwisata bisa bangkit kembali ke normal? Kami membutuhkan stimulus dari Pemda. Nah ini pertanyaannya mungkin lebih cocok untuk kita minta tanggapan dari Bu Dorce untuk pertanyaan dari audiens kita pada siang hari ini. Bagaimana Bu Dorce bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan? Ya, terima kasih Mas Rangga untuk yang menanyakan hal ini. Mungkin respon saya begini, tidak hanya government atau pemerintah kota Balikpapan yang bisa melakukan strategi dengan baik untuk ke arah kembali normal, tapi semua unsur, terutama pelaku hotel, biro perjalanan yang akan mengawali untuk bangkit dari keterpurukan ini. Kalau tadi saya sampaikan, memang kalau kita mau ke arah normal, dari new normal saat ini yang sudah mulai diberlakukan, kalau kami di EASM, mulai besok kami ini sudah berlaku kerja new normal, Mas. Jadi semua besok sudah turun, tidak hadir akan dipotong tunjangan, semua absen sudah dilakukan seperti awal. Nah, ini tapi ke normal penuh, ini kan untuk bisa bangkit kembali ke normal, ya kita tunggu vaksin kan gitu tadi kita ingatkan kembali. Tapi pada saat new normal ini, jadi yang kondisi biasanya kita lakukan jadi tidak bisa kita lakukan, tapi bagaimana langkah itu kita lakukan dengan cara yang baru. Nah, saya rasa hotel, biro perjalanan kalau teknis di usahanya itu bisa tahu ya apa yang dia lakukan. Untuk pemerintah, kebijakannya, kita tadi sudah cerita bahwa membantu teman-teman di hotel, di biro perjalanan, kita udah lakukan untuk mensupport mereka untuk bisa hidup dalam 3-4 bulan ke depan ini. Itu langkah yang awal untuk kebijakan itu. Jadi kita terima kasih pemerintah provinsi juga melakukan hal itu sehingga
keterbatasan anggaran Pemkot juga sangat terbantu dengan jaring pengaman sosial atau social safety net yang dari provinsi. Yang dari pusat, khususnya untuk bidang parekraf, memang tidak ada sampai sekarang. Jadi hanya dari provinsi dan selebihnya kota kita adalah untuk masyarakat yang terkena dampak. Nah, untuk bangkit kembali, yaitu tadi yang sudah saya ceritakan, bagaimana strategi jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang tadi saya katakan, baik di bidang jasa usaha, untuk promosinya, pemasaran, maupun untuk di destinasinya. Jadi kita harus berbenah bersama. Saya salah satu contoh tadi saya sudah katakan di Lemaru. Mungkin di tempat objek-objek wisata yang lain, ayo juga mulai berbenah gitu. Tidak bisa hanya government semuanya itu. Nah, itu akan membantu hotel dan biro perjalanan untuk mulai beroperasi untuk meningkatkan tingkat okupansi, kemudian usahanya selain dari room mereka bisa menjual yang lain. Jadi strategi kita juga akan berbenah mulai dari jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengahnya. Nah, jangka pendek ini sudah tentu SOP, kita sudah mulai membuat konsep untuk hidup new normal ini, baik di kalangan ASN maupun nanti di teman-teman mitra kita di kalangan perhotelan, objek wisata, dan lain-lainnya, restoran, dan lain-lainnya. Jadi mari bersama kita patuhi strategi atau kebijakan dari pemerintah, karena kalau kita tidak patuhi, yang rugi juga kita yang melakukan usaha, karena pasti akan ditegur, bahkan yang lebih jauh lagi pasti kena akan sanksi, dan kita tidak berharap hal itu terjadi. Jadi sinergitas kita sangat dibutuhkan untuk bisanya kita bangkit dari keterpurukan kita ini. Kalau kita mempunyai prinsip dan positive thinking, prinsip kita bisa bergandengan tangan untuk memajukan pariwisata, memajukan hotel, biro perjalanan, dengan SOP yang ada, dengan teknologi, sekali lagi teknologi yang ada, karena orang kembali konvensional, orang akan berpikir, tidak akan maju hotel maupun biro perjalanan itu untuk konvensional, tradisional yang kayak dulu. Jadi memang harus melakukan cara-cara baru. Di Pemkot pun kebijakan kita juga ke arahnya itu tadi. Bahkan ke pelatihan, sosialisasi, dan yang lainnya kita nanti akan ke arahnya bukan lagi mungkin kelas meeting yang besar. Kita mungkin nanti caranya apakah melalui daring, apakah melalui tahap-tahap sebagian kecil dulu, sehingga berapa kelas, untuk kita tetap melakukan SOP atau physical distancing kita lakukan, dan sebagainya. Jadi itu untuk teman-teman yang menanyakan hal ini. Mungkin itu Mas Rangga. Baik, terima kasih Bu Dorce. Semoga juga bukan hanya teman yang menanyakan saja yang mendapat jawaban, juga mungkin dari audiens yang lain juga mendapatkan pencerahan dari apa yang Bu Dorce sampaikan. Baik, kemudian ada satu lagi penanya, yaitu pertanyaan kedua, bagaimana turis domestik dan turis asing dapat masuk ke Balikpapan atau Kalimantan Timur dengan persyaratan yang tidak dipersulit. Nah, ini mungkin akan jadi dilema nanti. Untuk pertanyaan ini mungkin bisa minta tanggapan Pak Zuhaini dan Ibu Dorce. Mungkin yang pertama dari Pak Zuhaini, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pertanyaan dari audiens kita ini, Pak? Ya, mungkin kalau kita lihat di pertanyaan memang lebih tepat ke regulator ya. Ya, betul. Ya. Nah, ini penutupnya nanti setelah ini Bu Dorce nih, Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi memang itu kan persyaratan saat ini kan memang sangat ketat ya. Ya, seperti kayak surat izin keluar masuk lah, atau seperti kayak di Jakarta seperti itu, kita harus swab test dulu kalau nggak salah, kemudian bisa saja kalau itu misalnya hasilnya ada yang misalnya reaktif, bisa isolasi mandiri, malah bukan bisa melanjutkan perjalanan, malah bisa isolasi mandiri. Dan kalau saya sih, mereka siap menampung saja itu untuk isolasi mandiri. Jadi buatnya secara regulator seperti apa gitu ya. Ya, baik. Berarti langsung ke Ibu Dorce, mungkin bagaimana Bu pencerahan untuk pertanyaan ini, Bu? Ya, ini saya ketawa karena Pak Juhaini memang bagus, dia udah kebijakannya, dia hotel itu
betul-betul isolasi, siap menerima dari dulu tuh Pak. Jadi di saat kita pemerintah waktu itu susah mencari tempat untuk isolasi, ya berapa lama di-announce oleh Max One itu kalau nggak salah dua minggu stay di Max One bisa dengan harga sangat ini. Nah, ini kan satu terobosan. Saya tag itu di grupnya di pariwisata Sekaltim itu dapat respon. Jadi daerah lain ngikutin. Jadi pionir itu bagus Pak Juweni. Terus saja jadi pionir gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, kemudian menjawab ini agak susah, tapi kalau saya mungkin arahnya ke jangka panjang tadi, Mas Rangga, bahwa kita ini yang untuk jangka pendek, jangka menengah, sasaran kita ini nggak jauh-jauh, mungkin domestik dulu lah ya. Domestik ini pun kita harus pilah-pilah, mana yang lokal, yang regional itu dulu, karena mungkin kalau yang antar di regional kita ini mungkin tidak membutuhkan yang namanya harus dilengkapin atau swab gitu. Nah ini mungkin yang dari luar Balikpapan itu yang harus mungkin ya untuk jangka pendek, jangka menengah ini kita hanya berpikir domestik lokal, regional dulu. Sedangkan turis maupun domestik yang dari luar dari Kaltim mungkin nanti untuk jangka menengah atau jangka panjang. Setelah itu nanti tidak lagi diberlakukan harus ada dilampirkan tes swab. Jika daerah epicentrum maupun daerah kita, ini bersyukur kita dalam beberapa hari ini mudah-mudahan supaya nggak gagal new normal kita ini, di tim gugus COVID Kota Balikpapan, data daripada untuk yang data nambah untuk positif saya ngelihat nggak ada. Mudah-mudahan semuanya itu terus flat, terus tinggal yang penyembuhan yang pasien saja. Nah, kalau itu sudah terus dalam beberapa waktu dari daerah luar, mudah-mudahan relaksasinya ini lebih lagi kepada tidak diberlakukan untuk lampiran harus ada swab. Saya pun di bulan depan ini sangat membutuhkan untuk keperluan traveling pribadi ini, karena mungkin nanti cucu kedua saya udah mau menjalani. Ini saya sampai mikir, wah ini kalau 3 orang aja untuk swab aja udah 5 jutaan gitu. Jadi itu juga harus kita, mudah-mudahan kita doa bersama, ya sudah tentu tertib dari semua masyarakat yang kita harapkan. Kalau tanpa tertib masyarakat, upaya apapun dari regulator, dari pemerintah atau government itu tidak akan terwujud. Bagaimanapun kerja kerasnya private sector untuk menyediakan sarana yang disukai dengan masyarakat, kalau toh juga masyarakatnya nggak disiplin terhadap SOP yang new normal ini, susah Mas. Jadi oke, please tinggalkan pola hidup yang lama, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang lalu, yang malas cuci tangan, yang apa dan sebagainya. Ayo, begitu masuk ke hotel, sudahlah berperilaku habit yang bagus, yang sehat, yang higien dan sebagainya. Mudah-mudahan Kaltim bisa meningkatkan untuk tingkat